Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini anugerahkanlah setiap kami ya Allah untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dan setiap langkah kehidupan beriman kami. Ini doa dan syukur kami ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, ibu bapak saudara sekalian, menjadi alat di tangan Tuhan adalah sebuah tugas dan pengutusan kita sebagai manusia yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita memiliki tugas dan pengutusan kita masing-masing. Dan dalam berbagai hal untuk melakukan tugas dan pengutusan kita, Tuhan membantu setiap kita. Tuhan menganugerahkan karunia-karunia bagi setiap kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Untuk menjalankan panggilan dan pengutusan kita di tengah-tengah dunia. Lewat peranan kita, baik kita sebagai seorang ayah, baik kita sebagai seorang suami, baik kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan apapun tugas dan peranan kita, kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih bagi sesama, untuk menyatakan inilah karya Tuhan bagi sesama, bagi dunia ini. Dan itulah tugas kita sebagai manusia. Dan tugas kita yang terpenting, yang terutama, yang menjadi hukum yang terutama dari yang terutama adalah kita hidup dalam kasih tersebut. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih bagi seluruh ciptaannya. Tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada sesama kita, tetapi juga kepada seluruh ciptaan. Baik kepada hewan, lingkungan sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh ciptaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sosok manusia. Dan di hari bumi saat ini kita mau diajarkan tentang bagaimana kehidupan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih bagi seluruh ciptaannya. Ibu bapak saudara sekalian, mengapa kemudian bacaan ini berkaitan erat juga dengan hari bumi? Untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi seluruh ciptaan. Secara khusus di tengah-tengah berbagai kerusakan iklim yang terjadi. Lewat berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kita sadari itu bahwa itu bukan hanya karena bumi kita sudah semakin tua, tapi juga karena peranan kita yang mengabaikan perlindungan terhadap bumi ini. Sikap abai kita terhadap bagaimana kita mengelola bumi ini. Sikap abai kita sebagai manusia yang seringkali lupa bahwa mengasihi, bahwa menjadi alat Tuhan adalah juga hadir bagi sesama kita. Yaitu bagi bumi ini, bagi seluruh ciptaan Tuhan. Kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini adalah ketika Ananias, dia ditugaskan Tuhan untuk menyatakan kasih,
untuk menyatakan upaya pertobatan dari Paulus yang dahulu Saulus ini, gitu. Bahwa Ananias diutus untuk memberkati Saulus yang pada saat itu sedang mengalami proses dari Tuhan, dia tidak dapat melihat, dan kemudian dalam proses tersebut Ananias diutus Tuhan untuk dapat membantu Saulus merasakan kasih Tuhan, merasakan bahwa pergumulan yang dia alami itu semua dapat dia lewati ketika dia percaya, ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan poin membantu ini, poin Ananias yang diutus oleh Tuhan ini, Ananias yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasihnya, ini yang mau kita pelajari bersama. Tentang bagaimana peranan kita sama seperti peranan Ananias. Ananias yang diutus untuk Saulus pada saat itu, menyatakan kasih Allah untuk dapat memberkati Saulus. Dan kita saat ini, manusia yang hidup saat ini, kita diutus oleh Tuhan. Kalau kita mau membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang pertama, di situ kita diminta untuk dapat hidup, kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, supaya kita dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Ayatnya yang ke-26. Lalu dilanjutkan dengan ayatnya pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15, yang menyatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita diminta untuk berkuasa, untuk mengusahakan dan memelihara taman, mengelola bumi ini. Berkuasa di sini kita berarti kita punya kontrol yang lebih dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan ketika kita punya kontrol yang lebih ini, kita punya kuasa untuk menjaga, untuk mengusahakan yang terbaik, untuk memelihara bumi ini. Sebagai bentuk kita menyatakan kasih Tuhan bagi lingkungan sekitar kita. Berbagai upaya, berbagai kampanye telah diserukan oleh berbagai pihak yang peduli pada lingkungan ini, yang sadar bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk seluruh ciptaan. Program-program yang dicanangkan, zero waste, tidak ada sampah, mulai dari mengalihkan kantong belanja kita, meminimalisir sampah-sampah rumah tangga yang kita miliki, mulai dari baju, sampah tekstil adalah sampah terbesar yang ada di muka bumi saat ini. Setiap kita yang sering membeli baju dan kemudian membuangnya pada jangka waktu tertentu, itu menyumbangkan sampah yang cukup banyak. Jadi gerakan zero waste atau tidak ada sampah itu mau mengajak kita untuk mengubah pola hidup yang seringkali mengabaikan lingkungan sekitar kita, bahwa sampah terus ada, terus menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita perlu hadir untuk mengurangi, bahkan sampai pada titik kita tidak lagi menghasilkan sampah. Kita berupaya untuk mengubah pola hidup kita untuk menjadi orang-orang yang peduli pada lingkungan sekitar kita. Ketika banjir terjadi, kita menyalahkan pemerintah. Padahal sejujurnya kita juga turut serta dalam proses terjadinya banjir. Ketika bencana alam terjadi di sekitar kita, kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita yang tidak peduli pada lingkungan, padahal kita juga turut ambil andil. Mari ibu bapak saudara sekalian, di hari bumi ini kita menyadari peranan kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan, bahwa indahnya saling membantu adalah ketika kita membantu sesama kita, ketika kita membantu seluruh ciptaan untuk menciptakan harmoni yang indah bersama seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan. Hadirkan cinta kasih dalam setiap relasi kita bersama sesama ciptaan. Hadirkan harmoni yang indah
untuk menjadikan kehidupan yang selaras antara kita dengan sesama manusia, antara kita dengan sesama ciptaan lainnya. Mari rayakan hari bumi ini dengan menyadari dan mengubah pola hidup kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depan, yang menghargai seluruh ciptaan dan juga ekosistem yang ada di bumi ini, dengan mengubah pola hidup menjadi manusia yang lebih baik, karena kita adalah alat-alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi seluruh ciptaannya. Tuhan memberkati setiap kita untuk menjadi alatnya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur, terima kasih kami naikkan kepada-Mu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami boleh belajar bersama, kami boleh menghayati bersama akan tugas dan peranan kami sebagai manusia yang Tuhan utus, menyatakan kasih, menyatakan sukacita akan kebaikan Tuhan bagi seluruh ciptaan. Kami mau belajar bersama bahwa ketika kami diutus, sama seperti Tuhan mengutus Ananias bagi Saulus, Tuhan juga mengutus setiap kami hadir di tengah-tengah bumi ciptaan. Dan kiranya lewat kehadiran kami boleh menyatakan kasih Tuhan bagi seluruh ciptaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bantu kami merawat, mencintai, memelihara, dan berkuasa untuk mengelola dengan baik bumi yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.